Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Malam ini saya mengajak mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Khususnya hari ini tentu kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Kita sudah mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita juga sudah mengalami ditemani Tuhan, dikuatkan Tuhan dalam suka duka kehidupan kita hari ini. Saudaraku, agar kita senantiasa merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna itu, mari kita meluangkan waktu kita sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk semakin menghayati dan mensyukuri penyertaan-Mu yang sempurna itu di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Amin. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 2. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang di dalam kita menjalani beratnya hidup membuat kita bersungut-sungut, membuat kita mengeluh, dan kadangkala kita pun juga mulai bertanya-tanya, Tuhan, mengapa semuanya terjadi dalam hidupku? Mengapa aku sakit? Mengapa aku harus menderita? Mengapa harus rugi dan sebagainya? Kita mengeluh bersungut-sungut kepada Tuhan maupun kepada orang-orang sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang dialami bangsa Israel pada waktu itu. Setelah mereka dibebaskan dari tanah Mesir, mereka harus menghadapi hidup, menjalani hidup dengan hidup di padang gurun, berjalan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Tentu saudaraku, berjalan di padang gurun bagi bangsa Israel merupakan sebuah perjalanan yang sangat berat dan melelahkan. Ayat yang kita baca tadi saudaraku, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Bangsa Israel protes kepada Musa. Karena pada waktu itu mereka tidak ada makanan yang dimakan. Mereka berpikir, Musa, lebih enak aku di Mesir. Walaupun sebagai negeri jajahan, tapi aku bisa melihat makanan. Aku bisa makan dengan kenyang. Di sini Musa, engkau akan membawa aku kepada kematian karena tidak ada makanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar dan melihat sungut-sungut bangsa Israel itu, Tuhan tidak pernah marah. Tetapi Tuhan menunjukkan penyertaan yang sempurna dalam kehidupan bangsa Israel. Di balik sungut-sungut bangsa Israel, di balik permasalahan bangsa Israel, di balik pergumulan bangsa Israel, di balik ketiadaan makanan bangsa Israel, Tuhan ingin menunjukkan kesempurnaan dalam penyertaannya kepada bangsa Israel. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Aku akan mendatangkan ribuan burung puyuh dan melalui embun pagi akan muncul di mana bangsa Israel atau umatku itu akan bisa makan dari burung puyuh dan bisa makan dari roti mana sampai kenyang pagi dan petang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel kelaparan, tidak ada makanan, Tuhan langsung memberikan makanan untuk bangsa Israel. Dan bangsa Israel bisa tercukupi kehidupan soal makanan. Penyertaan Tuhan juga sempurna ketika bangsa Israel mendapati air minum pahit. Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk memasukkan kayu dan air jadi manis. Dan bangsa Israel bisa minum dari air manis dengan luar biasa. Dan mereka bisa dipuaskan dari dahaga mereka. Tidak itu saja saudaraku. Di sepanjang perjalanan bangsa Israel, Tuhan juga menyiapkan perlindungan berupa tiang awan dan tiang api. Di saat malam hari, Tuhan mewujudkan tiang api di tengah-tengah bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak kegelapan dan tidak kedinginan. Di tengah-tengah siang hari, Tuhan juga menunjukkan atau mewujudkan tiang awan di sana, supaya bangsa Israel tidak kepanasan, sehingga baik siang maupun malam bangsa Israel dimampukan Tuhan untuk menjalani hidup di padang gurun dengan baik dan aman. Kemudian saudaraku,
Tuhan pun juga menyiapkan seorang pemimpin, seorang yang bisa memberi nasihat, memberi kekuatan kepada bangsa Israel, yaitu Musa. Seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin yang mau mendengar, seorang pemimpin yang mau berdoa kepada Tuhan agar bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Seorang pemimpin yang sungguh-sungguh mau ada di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel. Bersama dengan Musa, saudaraku, bangsa Israel dimampukan Tuhan menjalani tiap tahun kehidupan mereka dengan baik. Dan Musa mampu menghantar bangsa Israel sampai ke tepi sungai Yordan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita meyakini bahwa penyempurnaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita, tetapi mari kita ingat, saudaraku, di tengah-tengah sempurnaan penyertaan Tuhan itu tidak lantas membuat kita terlepas dari beban, tidak lantas buat hidup kita lancar terus. Sebaliknya, saudaraku, kadang kita juga harus mengalami sakit penyakit, kadang kita juga harus mengalami penderitaan, kadang kita harus mengalami permasalahan dalam kehidupan kita, kadang kita harus rugi dan sebagainya. Di tengah-tengah semuanya itu, kita akan sungguh-sungguh mengalami penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan, pendampingan Tuhan, kekuatan Tuhan, nasihat Tuhan, arahan Tuhan akan membawa kita kepada kebaikan, kebahagiaan. Ketika kita punya masalah, kita akan sungguh-sungguh merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Ketika kita sakit dan berserah, maka kita akan sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga, saudaraku, jangan berkecil hati, jangan putus asa di saat kita sakit, punya masalah dan menderita. Karena disitulah kita akan semakin merasakan dan mengalami penyertaan Tuhan sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, mari kita mengakhiri renungan malam hari ini dengan berdoa. Tuhan, mampukan kami terus-menerus merasakan dan mengalami penyertaan-Mu yang sempurna itu di balik segala derita, sakit penyakit, dan pergumulan kami, agar kami senantiasa kuat menjalani, menyelesaikan semuanya dengan baik. Kami berdoa, ya Tuhan, Engkau sembuhkan bagi yang sakit, Engkau dampingi bagi yang bergumul, Engkau berkati, Engkau rukunkan kami sekeluarga, agar yang terbaik kami dapatkan di dalam kehidupan kami. Persiapkan kami juga, ya Tuhan, untuk esok hari kami berbakti, beribadah di hari Sabat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna itu, dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah esok hari. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.